Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ayat ke-29 dalam surah Al-Baqarah. Sebelum saya bahas ayat yang ke-29 ini, saya akan mereview sedikit lagi ayat-ayat sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Karena ayat sebelumnya itu memiliki koneksi atau hubungan yang cukup kuat dengan ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang penciptaan manusia, di mana manusia itu pada mulanya diciptakan dari sesuatu yang mati, yang itu disebut dengan nutfah. Nutfah ini adalah mani atau sperma. Kemudian setelah ia mati, Allah hidupkan. Di mana? Di dalam rahim dan di bumi. Ketika sudah hidup di bumi, Allah matikan lagi orang ini ketika sampai pada ajalnya atau pada waktunya mati. Dan ketika ia mati, Allah hidupkan lagi. Kapan? Pada yaumul ba'si, yaitu pada hari kebangkitan. Di hari kebangkitan ini manusia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia ini pada mulanya diciptakan langsung oleh Tuhan, tetapi melalui proses bapak atau ibu atau seorang laki-laki dan orang perempuan. Kemudian karena ia berasal dari Tuhan, maka ia dikembalikan kepada Tuhan. Paham ya? Nah, dijelaskannya proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk dijadikan refleksi atau perenungan kepada semua manusia, sehingga kalau manusia ini bisa merenungkan bahwa saya ini sebenarnya diciptakan dari benda atau sesuatu yang mati, maka ia tidak akan pernah kufur, tidak akan pernah ingkar kepada Allah. Bagaimana mungkin ia ingkar? Wong ia itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa saya sebut lemah? Karena ia tidak hidup. Bahkan ia dihidupkan oleh Tuhan. Kalau ia tidak dihidupkan oleh Tuhan, ia akan mati. Artinya orang kafir, orang munafik, atau orang yang ingkar kepada Allah, pada dasarnya ia tidak sadar terkait penciptaan dirinya. Kalau ia sadar, wah, ia tidak akan mungkin ingkar. Ingkar di sini maksudnya adalah sombong. Kadang-kadang ada orang itu berjalan di muka bumi itu berjalan dalam keadaan sombong, seakan tidak ada yang lain yang bisa menyaingi dia. Seperti halnya kalau pada masa dulu itu adalah Fir'aun. Ia ditenggelamkan oleh kesombongannya. Fir'aun ini hidup pada masa Nabi Musa. Fir'aun ini merasa sombong bahwa dia mengatakan, saya Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, kata Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja pada waktu itu. Tapi apa kenyataannya? Ia ditenggelamkan oleh kesombongannya. Di mana? Di Laut Merah atau Sungai Nil. Ketika ia berperang dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa istilahnya kaburlah, katakanlah, bukan takut, tapi ia itu ingin mencari tempat atau kesempatan di mana ia bisa menyerang balik. Nah, kemudian Nabi Musa kan kebingungan ketika dikejar oleh Fir'aun. Kenapa? Karena di depannya ini adalah laut. Mau naik apa kan? Kapal nggak ada, perahu nggak ada, pesawat bisa nggak ada juga. Maka kemudian Tuhan berpesan kepada Nabi Musa, hai Musa, pukulkan tongkatmu itu. Kemana? Ke laut. Dipukulkan. Ketika dipukulkan, air ini membelah, lautan ini membelah menjadi dua.
Ini beneran kalau sekarang dipukulin, coba sampean punya tongkat pukulin di Bintaro. Ya nggak bisa lah. Kenapa? Kamu nggak punya kemujizatan. Tiba-tiba besok mau mencoba pakai tongkat beginin, ya nggak bisa. Nabi Musa karena dikasih mukjizat, istilahnya kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, ia bisa membelah laut. Ketika laut ini membelah, Nabi Musa beserta pengikutnya lewat di laut ini sampai ia melewati lautan. Sedangkan Fir'aun mengejar dari belakang kan ya. Ketika Nabi Musa beserta pengikutnya sudah sampai di luar laut, kata apa, di tepi laut, sedangkan Fir'aun ini masih di tengah, maka Nabi Musa ini pukulkan lagi tongkatnya sehingga laut ini yang terbelah menyatu lagi. Akhirnya gimana? Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya itu tenggelam di dalam lautan. Artinya mereka ditenggelamkan oleh kesombongannya. Mereka, Fir'aun beserta pengikutnya ini sombong, merasa bahwa dirinya kuasa. Ia tidak akan mati karena diterjang oleh air lautan. Ternyata kenyataannya gimana? Mati. Korun ini orang yang paling kaya. Dalam sebuah cerita itu kan banyak diceritakan atau dikisahkan oleh para kiai yang suka berceramah, mengatakan begitu seperti ini. Korun itu saking kayanya, yang bawa kunci, anggaplah kerajaannya atau tempat harta kekayaannya, ini nggak kuat kalau hanya sendirian. Dari saking besarnya kuncinya, ini yang bawa ini banyak. Tapi karena Korun ini sombong bahwa wah, saya sudah kaya, saya bisa memiliki segalanya, bahwa money is everything gitu kan, uang adalah segalanya. Ternyata gimana? Korun ini ditenggelamkan ke dalam lautan beserta apanya? Hartanya. Dia sombong. Jadi orang sombong ini pada dasarnya dia lemah. Makanya sampean gak usah sombong. Sekalipun sampean misalkan ketemu orang, ada yang merasa sombong, sok gagah gitu kan, karena dia itu punya otot yang gede misalkan, sampean santai aja. Pak Jokowi misalkan sebagai presiden, kalau ditendang oleh kalian mungkin langsung jatuh kan. Tapi Pak Jokowi itu tidak main otot, tapi main apa? Otak. Sehingga bisa mengalahkan istilahnya orang-orang yang tidak suka kepada Jokowi, atau disebut dengan oposisi kalau dalam politik gitu kan. Nah, artinya kita ini sebagai manusia yang lemah tidak boleh sombong, tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, atau mengingkari Tuhan, atau kufur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini pada dasarnya adalah lemah. Nah, kemudian karena manusia ini lemah, pada ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ayat yang ke-29, Allah menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Tuhan yang lebih kuasa dibandingkan yang lain. Nah, bagaimana bunyinya? Mari kita baca dulu. Wa qala dalilan 'alal ba'si. Allah menjadikan dalil 'alal ba'si, atas kebangkitan, lima angkaruhu, karena apa yang mereka ingkari. Huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan kepada kamu, ma fil ardi, apa yang ada di muka bumi. Ai, maksudnya al ardi wa ma fiha, bumi beserta isinya, jami'an, semuanya, litantafi'u bihi wa ta'tabiru, supaya kamu mengambil manfaat, wa ta'tabiru, dan mengambil ibrah atau pelajaran,
Summastawa, kemudian Allah berkehendak, ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi. Ai qasadah, maksudnya Allah berkehendak, ilas samai, menciptakan langit, fasawwahunna, maka Allah menciptakannya. Ad-dhamiru, adapun dhamir kata ganti hunnah ini, yarji'u, kembali, ilas samai, kepada langit, li'annaha, karena sesungguhnya langit, fi ma'nal jam'i al-ayilati ilaihi, bermakna jamak. Jadi hunna ini katanya termasuk kata ganti yang merujuknya atau kembalinya kepada as-sama. As-sama ini kan kalau secara katanya ini mufrad, kata tunggal, tapi maknanya banyak. Kenapa? Karena sama ini, langit ini banyak, tidak hanya satu. Jadi langit ini berlapis-lapis. Ada langit 1, 2 sampai langit ke-7. Kita lanjut dulu. Artinya soyyaraha, Allah menjadikannya langit, kama fi ayatin ukhra, sebagaimana pada ayat yang lain. Faqadahunnah, maka Allah melaksanakannya, sab'a samawatin, 7 langit, wa huwa bikulli syai'in, sedangkan Allah dengan segala sesuatu, alimun, adalah tahu, mujammilan, baik secara universal atau keseluruhan, wa mufassilan, dan secara partikular atau secara terperinci. Afala ta'tabiru, kenapa kamu tidak mengambil manfaat atau ibrah, pelajaran, annal qadirah, sesungguhnya Tuhan yang kuasa, ala khalqi dzalika, atas menciptakan itu, ibtidaun, adalah memulai atau permulaan, wa huwa, adapun dia al-qadir, Tuhan, a'dhamu minkum, adalah lebih agung dibandingkan kamu, qadirun ala i'adatikum, serta mampu mengembalikan kamu. Jadi pada ayat yang ke-29 ini secara tidak langsung Allah menegaskan, menyatakan dirinya kepada seluruh manusia, terutama kepada orang yang ingkar atau orang yang kufur, bahwa Allah ini adalah Tuhan yang paling atau maha kuasa. Kekuasaan Allah ini mengalahkan semua kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Manusia mungkin kuasa dengan jabatannya. Orang yang memiliki jabatan misalkan sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai DPR, atau sebagai kiai, itu kan punya kekuasaan kan ya. Kiai punya kekuasaan apa? Memerintah santrinya atau mengendalikan masyarakatnya. Presiden punya kekuasaan apa? Punya kekuasaan untuk mengendalikan rakyat. Tapi kekuasaan yang dimiliki oleh mereka, presiden, kiai, dan lain sebagainya, sejujurnya itu adalah kekuasaan Tuhan. Kok bisa? Karena Tuhan itu bisa menghilangkan kekuasaan ini atau mencabut, atau juga bisa memberinya. Affan misalkan sekarang tidak jadi presiden, dia tidak punya kekuasaan. Karena kalau Affan memerintah kepada orang lain, ayo sekarang PPKM, harus pakai masker, tidak boleh keluaran, nggak bisa diikuti. Kenapa? Karena dia nggak punya kekuasaan kan. Tapi kalau dia Pak Kalebun presiden misalkan, bisa. Kapan? Selama ia menjabat. Kalau sudah selesai jabatannya, jangan merintah lagi. Misalkan Affan sudah selesai kepemerintahan sebagai Kalebun misalkan, Bapak Kepala Desa,
Habis itu masih mau memerintah orang, ya nggak didengar lah. Kenapa? Karena kekuasaannya sudah habis, alias sudah dicabut oleh Tuhan. Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh manusia, sejujurnya, semestinya, sesungguhnya, ini kekuasaan yang fana, kekuasaan yang tidak abadi. Kekuasaan yang abadi hanyalah milik Tuhan. Paham ya? Tuhan dari saking kuasanya ini bisa menciptakan langit dan bisa menciptakan bumi. Seandainya manusia ini sadar bahwa kekuasaan yang dimiliki dirinya ini terbatas dan hanya ada satu kekuasaan yang tidak terbatas, yaitu kekuasaan Tuhan, maka manusia ini tidak bakal kufur. Tidak bakal kufur. Tidak bakal sombong. Bagaimana mungkin sombong? Wong kekuasaan kita ini terbatas. Saya misalkan sebagai guru ngajar sampean, saya bisa mengendalikan sampean untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan. Tidak boleh main-main, tidak boleh melanggar dan sebagainya. Itu kan guru kan ya. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan. Tapi ketika kekuasaan itu dicabut, alias misalkan saya itu dikeluarkan dari sekolah di mana tempat saya mengajar, apakah saya masih bisa memerintahkan kamu untuk melakukan hal yang pernah saya perintahkan sebelumnya? Tidak akan bisa. Kenapa? Karena kekuasaan yang saya miliki sudah tidak ada. Paham ya? Jadi kekuasaan yang dimiliki oleh manusia ini fana, terbatas. Sedangkan kekuasaan yang kekal hanyalah milik Tuhan.